Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Litbang Kompas melakukan survei tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran dalam 100 hari masa jabatannya. Dari 1.000 responden, 80,9% responden mengaku puas terhadap kinerja dari pemerintahan Prabowo Gibran, sementara 19,1% mengaku tidak puas. Dengan tingginya kepercayaan publik itu, tentunya apa yang perlu ditingkatkan dan apa-apa yang perlu dievaluasi dari kinerja pemerintahan Prabowo Gibran, kita akan bahas malam hari ini terkait dengan mengukur capaian 100 hari kinerja Prabowo Gibran. Malam hari ini bersama saya di Dialog Indonesia Bicara TVRI, saya Ardianto Wijaya, dan tentunya kita akan undang sejumlah narasumber yang sudah bergabung via Zoom di malam hari ini. Yang pertama, Mas Wasisto Rahardjo Jati, peneliti politik BRIN. Mas Wasis, selamat malam, salam sehat Mas. Salam sehat, selamat malam Mas Ardi. Baik, terima kasih sudah bergabung malam hari ini secara daring, dan juga Mas Saidiman Ahmad, peneliti dari SMRC. Mas Diman, selamat malam, salam sehat Mas. Selamat malam, sehat-sehat semua. Baik, terima kasih sudah bergabung. Nanti kita akan bergabung juga yang bergabung secara langsung di Studio 2 TVRI, Bang Hariko Wibawa Satria, juru bicara dari PCO yang sedang dalam perjalanan. Tapi yang pertama saya akan ke Mas Wasis terlebih dahulu. Mas, kalau berbicara terkait dengan capaian dari tingkat kepuasan dari survei Litbang Kompas sendiri, rasa-rasanya dalam sejarah tertinggi begitu angkanya 80,9%. Artinya kita bicara terkait dengan komitmen politik pemerintah terlebih dahulu, sehingga bisa mendapatkan hasil survei yang begitu tinggi, tingkat kepuasan yang begitu tinggi. Apa yang kemudian Anda baca dari hasil survei Litbang Kompas ini? Apakah ini juga transisi dari pemerintahan sebelumnya yang juga berjalan mulus, sehingga pada akhirnya di era baru atau era kepemimpinan baru ini juga mendapatkan hasil survei dengan tingkat kepuasan yang tinggi juga, Mas Wasis? Ya, kalau kita bandingkan dengan periode pertama pemerintahan Jokowi Yusuf Kala di tahun 2015 kan hanya 65 sekian persen. Dan ini sudah mencapai 80 sekian persen. Artinya memang di sini kita bisa membaca kalau prioritas untuk mengeluarkan kebijakan yang sifatnya populis yang langsung mengarah ke kelompok menengah bawah itu menjadi salah satu kuncinya, Mas Ardi dan pemirsa, dalam konteks ini ya. Di samping pula kan kita bisa melihat bahwa konteks politik hari ini kan beda dengan tahun 2015 ketika Pak Jokowi berkuasa, yang ketika itu masih ada kental nuansa residu politik. Ya. Nah, kalau di tahun ini kan semua kekuatan politik dirangkul semua. Artinya tidak ada friksi yang cukup signifikan di era sekarang, sehingga suara pemilih itu terkonsolidasi sedemikian besar. Apalagi kan kalau kita membaca hasil Litbang Kompas ini, hampir 87,9% itu kan pemilihnya Pak Prabowo Gibran saat pemilu kemarin. Ya, artinya kalau kita bisa baca dari beberapa angka statistik ini, kita menunjukkan bahwa sebenarnya tingkat popularitas yang itu didapat ketika pemilu tahun lalu dan kemudian dilanjutkan dengan pengeluaran kebijakan populis yang itu langsung mengarah ke kelompok rentan bawah ya, yang notabene sebagian besar sumber pemilih di situ, itu yang menjadi salah satu kunci mengapa angka 80,9% ini menjadi fenomenal untuk 100 hari pertama di era Pak Prabowo Gibran ini, Mas Ardi. Oke, jadi memang kebijakan-kebijakan populis yang begitu menyasar kelompok rentan ini yang kemudian juga bisa mengangkat angka kepuasan tertinggi dan tidak ada friksi yang signifikan begitu karena semuanya dirangkul oleh Pak Prabowo juga Mas Gibran ini. Saya langsung ke Mas Diman. Mas Diman, kalau berbicara terkait dengan angka-angka dari Litbang Kompas sendiri kan rasa-rasanya kalau dibandingkan dengan periode sebelumnya begitu, dari Pak Jokowi JK di periode pertama dengan angka yang kisaran 60 sampai dengan 65% ini. Artinya yang Anda baca seperti apa Mas ini terkait dengan tingkat dari kepuasan 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Gibran yang menembus angka 80,9, tertinggi sepanjang sejarah, dibandingkan juga tingkat approval rating dari Pak Jokowi sebelum juga mengakhiri masa jabatannya begitu, Mas Diman?
Ya, yang pertama saya melihat memang ini kan penilaian awal publik untuk kinerja Pak Prabowo. Karena itu saya melihat, karena itu saya kira perlu dilihat dari aspek lain di luar sekedar penilaian objektif dari publik kan. Ini kan baru 100 hari, program-program Pak Prabowo juga belum sepenuhnya jalan. Ada beberapa yang jalan. Yang saya terkenal tentu saja adalah makan bergizi atau makan siang gratis itu. Tetapi itu kan dimulai sekitar 6 Januari, sementara survei ini kan 4 sampai 9 Januari. Karena itu saya kira responden tidak menangkap semua peristiwa itu, dan itu program yang baru sekali. Jadi mungkin tidak sepenuhnya survei ini bisa menjelaskan soal apakah benar-benar publik mengapresiasi kinerja Presiden Prabowo dalam 100 hari atau ini dipengaruhi hal lain. Karena itu misalnya kalau kita lihat di survei Litbang Kompas ini sangat kental sebetulnya singgungan antara tingkat kepuasan itu dengan kelompok politik yang selama ini mendukung Pak Prabowo Subianto. Jangan lupa Prabowo Subianto ini kan dipilih oleh sekitar 58,8% warga. Jadi dan tadi disebutkan oleh Mas Jati itu sekitar 87% dari yang memilih Prabowo sebelumnya itu yang menyatakan puas. Jadi ini masih bersinggungan dengan pilihan. Kemudian kita lihat dari sisi partai politik kan hampir semua partai politik kan mendukung Pak Prabowo. Di parlemen itu sekitar 84-85%. Jadi dari sisi itu saja sebetulnya sudah sangat besar sebetulnya kemungkinan atau ceruk dari pendukung politik dari Prabowo Subianto ini. Kemudian yang kedua saya kira juga kalau kita bandingkan dengan situasi di awal pemerintahan Joko Widodo memang agak berbeda. Ketika itu Joko Widodo kan datang mungkin sebagai antitesis dari pemerintahan sebelumnya, yaitu Pak Susilo Bambang Yudhoyono gitu ya. Jadi di sana tidak ada narasi keberlanjutan. Sementara sekarang kan ada narasi keberlanjutan, dan kita tahu bahwa apresiasi publik terhadap pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya kan sangat tinggi gitu ya. Sehingga karena ini dianggap sebagai keberlanjutan, itu juga bisa menjadi momentum berlanjutan. Kemudian yang ketiga, juga kalau kita lihat dari sisi kebijakan ya, kita melihat di dalam 100 hari pertama pemerintahan Pak Prabowo Subianto ini, yang muncul ke publik itu adalah kebijakan-kebijakan yang sangat populis. Makan siang gratis, kenaikan tunjangan ASN, ada penghapusan utang bagi pelaku usaha kecil menengah, mikro usaha kecil dan menengah, dan sejumlah kebijakan populis, atau misalnya juga pembatalan kenaikan pajak PPN gitu ya untuk semua, kemudian dibatalkan menjadi hanya untuk barang-barang yang mewah begitu dan seterusnya. Jadi kita melihat secara keseluruhan program-program atau kebijakan-kebijakan yang dimunculkan oleh Pak Prabowo di awal pemerintahannya ini adalah kebijakan-kebijakan yang populis, sehingga tidak ada resistensi. Di masa Pak Jokowi waktu itu langsung muncul dengan kebijakan sangat tidak populis, misalnya penghapusan atau pencabutan subsidi energi, termasuk pencabutan subsidi BBM ketika itu sangat tidak populis. Sehingga waktu itu bahkan di dalam temuan survei kami di awal pemerintahan Pak Jokowi sempat approval ratingnya itu 41%. Nah, tapi kalau kita ke belakang lagi ke era Pak SBY, kita ada survei juga waktu itu di awal pemerintahan Pak SBY itu sama dengan sekarang. Itu approval ratingnya 80%, 80% sekian. Jadi saya kira kondisi situasi yang berbeda, pilihan kebijakan yang berbeda yang kemudian menyebabkan approval rating ini berbeda pula dari masa ke masa. Tapi secara keseluruhan menurut saya penilaian publik ini belum sepenuhnya karena kinerja. Ini kan baru banget, jadi kinerjanya juga belum dirasakan sampai ke publik. Ini masih ada singgungan dengan aspek politik, mungkin lebih kentalnya begitu. Oke, berarti Mas Diman tadi katakan tidak sepenuhnya hasil survei ini bisa menjelaskan kepuasan publik. Begitu, ada beberapa faktor, ada beberapa hal yang tentunya mempengaruhi. Nanti saya akan tanyakan apakah memang kebijakan-kebijakan populis inilah yang kemudian diangkat di 100 hari kinerja dari Prabowo Gibran untuk kemudian juga sehingga pada akhirnya mendapatkan kepuasan dari masyarakat atau dari responden sekitar 80,9%. Nanti sudah hadir di studio, nanti kita juga akan tanyakan ke Bang Hariko Wibawa Satria, juru bicara dari PCO. Usai jeda kami akan kembali saudara, tetaplah bersama kami.
Kami memulai aktivitas mengambil usaha di dunia wirausaha sejak tahun 1980. Bermula dari tenun 4, alat tenun ATBM, alat tenun bukan mesin. Memperdayakan khususnya ibu-ibu yang memang pekerjaannya sudah memiliki keterampilan seni tenun. Kami juga memperhatikan 40-50 orang kesejahteraan mereka. Motif, desain, motif ada motif tradisional, kontemporer, yang bernuansa fauna dan flora. Tantangan yang dihadapi, usia mereka sudah makin menua, mereka punya kepentingan untuk pelayanan keluarga, punya anak, cucu. Tanamkan rasa percaya diri, ketekunan di dalamnya, kesabaran juga, yakin akan mewarisi suatu nilai sukses dan mulia. Kami tidak hanya menenun kain, tapi menenun harapan untuk masyarakat sekitarnya. Menelaah dan menelusuri sejarah peradaban umat muslim di Indonesia. Membahas perkembangan dan penyebaran agama Islam di bumi Nusantara. Untuk dijadikan sebagai bangunan benda cagar budaya. Kemudian akan berakhir kemana, atau kalau dalam filosofi Jawa itu sangkan paraning dumadi. Jejak Islam setiap hari pukul 4 waktu Indonesia Barat. Jaya. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI. Di malam hari ini masih membahas terkait dengan mengukur capaian 100 hari kinerja Prabowo Gibran dengan tingkat kepuasan yakni 80,9% berdasarkan Litbang Kompas. Sudah bergabung bersama kami di studio 2 TVRI Bang Hariko Wibawa Satria, juru bicara PCO RI. Bang Hariko, selamat malam, salam sehat. Selamat malam Mas Jaya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Yang masih bergabung juga Mas Wasisto Rarjo Jati, peneliti politik BRIN, dan juga Mas Saidiman Ahmad, peneliti dari SMRC yang masih bergabung via Zoom di malam hari ini. Kembali saya langsung ke Mas Riko. Mas Riko, berbicara terkait dengan hasil survei dari Litbang Kompas ini, bagaimana respon dari Istana melihat hasil survei yang begitu tinggi? Tadi Mas Saidiman, Mas Diman, dan juga Mas Wasis mengatakan bahwasanya memang banyak sekali kebijakan populis yang kemudian ini untuk bisa mempengaruhi hasil survei yang begitu tinggi begitu. Tapi ada beberapa juga yang kan seperti Mas Diman mengatakan ini tidak sepenuhnya survei ini bisa menjelaskan kepuasan publik begitu. Anda meresponnya seperti apa, Mas Riko? Baik, terima kasih Mas Jaya. Terima kasih Mas Saidiman, Mas Jati yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat baik untuk pemerintahan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat atas hasil survei ini. Mas Jaya, hasil survei ini menunjukkan bahwa masyarakat itu meyakini kesungguhan pemerintahan Prabowo Gibran. Itu yang terlihat ya. Kemudian juga masyarakat percaya bahwasanya pemerintahan Prabowo Gibran ini berada di rel yang benar. Kemudian tingkat keyakinan, kalau tingkat keyakinan yang 90% itu menunjukkan dan merepresentasikan dukungan dari masyarakat. Hampir seluruh masyarakat itu punya harapan dan doa dan meyakini bahwa pemerintahan ini mampu berjalan dengan baik dan melaksanakan berbagai program-program sesuai dengan janji kampanye. Kemudian yang kedua yang kami lihat tingkat kepuasan 80,9% itu menunjukkan bahwa janji-janji kampanye sudah mulai dijalankan. Bahkan tadi Presiden kita Bapak Prabowo Subianto itu mengatakan tidak perlu berterima kasih kepada Prabowo terkait dengan makan bergizi gratis, karena makan bergizi gratis itu sesungguhnya uangnya berasal dari pajak masyarakat dan itu merupakan hak
dari para pelajar, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Meskipun juga berminta maaf begitu Pak Prabowo ya, mengatakan tidak sepenuhnya para siswa mendapatkan, tapi juga PR-nya lumayan loh Bang. Ini anggaran cukup besar untuk target tahun-tahun berikutnya untuk bisa menyasar anak-anak sekolah ini untuk makan bergizi gratis. Apakah juga itu hal yang juga dipikirkan oleh Pak Prabowo? Iya, Mas Jati, makan bergizi gratis ini bukan semata-mata pengeluaran, tetapi dia investasi jangka panjang. Ya. Jadi apa yang ada di pikiran Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, sesungguhnya sama dengan apa yang ada di pikiran para orang tua di rumah. Jadi pemikirannya adalah kalau anak-anak kita itu diberikan makanan yang bergizi, makanan yang sehat, kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian dilakukan renovasi sekolah, kemudian rumah sakit ditingkatkan kapasitasnya, pembangunan sekolah unggulan, maka anak-anak kita ini akan menjadi anak-anak yang sehat badannya, kemudian cerdas secara sosial, kemudian cerdas secara akademis, kemudian baik perilakunya, sehingga anak-anak ini menjadi anak-anak yang sehat. Nah, ketika dia menjadi anak-anak yang sehat, ketika dia dewasa, kemudian dia menikah, kemudian dari pasangan yang sama-sama sehat ini juga akan melahirkan generasi yang sehat. Begitu terus dari generasi ke generasi. Karena sekali lagi, kalau kita melihat sejarahnya ya, dari zaman Hindia Belanda, kemudian kemerdekaan, sampai hari ini, itu memang sudah pernah ada program terkait dengan gizi. Namun belum pernah ada program makan bergizi gratis yang setiap hari, yang sangat masif secara nasional nanti yang akan berlanjut gitu loh. Dan anggarannya juga BGN ingin permintaan begitu dinaikkan sekitar 100 triliun. Ini kan juga angka yang sangat luar biasa begitu. Meskipun ada masukan kemarin juga sempat dibantah juga dari dana zakat ini kemudian yang juga menarik perhatian masyarakat juga begitu, dan sudah dijelaskan oleh pemerintah bahwasanya tidak akan digunakan untuk dana zakat sendiri. Bagaimana kemudian komitmen anggaran ini Bang Eriko untuk bisa mencapai 100 triliun? Itu hal yang sangat luar biasa. Ya. Sejak masa kampanye juga disampaikan bahwasannya makan bergizi gratis ini bertahap. Ya. Artinya tidak langsung pada tahun 2025 itu menyasar 82,9 juta orang atau 83 juta orang. Itu sudah disampaikan secara bertahap. Dan untuk tahun 2025 memang anggaran makan bergizi gratis ini dianggarkan sebesar 71 triliun untuk 15 juta sampai 17,5 juta penerima manfaat. Itu sudah disampaikan sejak awal. Dan memang kalau kita lihat di beberapa negara lain, bahkan yang penduduknya tidak sebanyak kita, itu tidak ada juga makan bergizi gratis itu yang langsung menyasar seluruh masyarakat gitu. Nah, namun demikian Presiden kita Bapak Prabowo Subianto sama dengan para orang tua yang ada di rumah. Jadi kalau orang tua itu kalau anaknya mengatakan Pak, Bu, saya belum makan, maka tentu ada perasaan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang orang tua, tentu dia merasa tersentuh. Itulah mengapa pada hari Jumat kemarin Presiden kita Bapak Prabowo Subianto mengumpulkan para menteri, para pembantunya untuk membahas bagaimana percepatan makan bergizi gratis ini bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Dan kita sangat bersyukur ya, rupanya inisiatif muncul dari kepala daerah, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Mendagri kemarin. Artinya daerah juga ingin ikut berpartisipasi, karena kalau kita lihat hari ini, kita semuanya sudah sampai pada satu kesamaan tujuan. Jadi kita ini berbeda-beda tapi tujuannya sudah sama. Kenapa tujuannya sudah sama? Karena kita itu sudah sama-sama menyadari bahwa 41% anak-anak ini tidak sarapan. Bahkan ada data dari Kementerian Kesehatan yang menyebutkan 65% anak-anak itu tidak sarapan. Ini terima kasih ya kepada Kementerian Kesehatan atas datanya. Bahkan disebutkan juga anak-anak itu makan dengan gizi rendah itu 66% sampai 67%. Nah, semuanya hari ini frekuensinya sudah sama. Presiden, menteri, wakil menteri, semua anggota kabinet merah putih,
badan, lembaga, kemudian juga para kepala daerah, semuanya sudah sama. Kita betul-betul kalau mau bersaing, generasi ini harus sehat. Makanya sekarang ingin semuanya berpartisipasi dalam program makan bergizi gratis ini. Dan bukan hanya makan bergizi gratis, juga pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, saya mau tambahkan. Itu akan dimulai ya? Nah, akan kita mulai tanggal 6 nanti. Jadi gini Mas Jaya, nanti kita akan memulai satu tradisi baru di zaman pemerintahan Pak Prabowo ini. Jadi dulu kalau orang mengucapkan ulang tahun itu biasanya selamat ulang tahun. Kalau hari ini ada tambahannya. Misalnya kalau Mas Jaya ulang tahun, nanti istrinya akan mengucapkan selamat ulang tahun Mas Jaya, jangan lupa cek kesehatan. Jadi ada tambahan untuk cek kesehatan gratis begitu ya Mas Rigo ya. Siap. Saya langsung ke Mas Wasis. Mas Wasis, kalau berbicara terkait dengan tadi Bang Rigo katakan ini rasa-rasanya orkestrasinya sangat luar biasa kompak, satu tujuan yang sama. Tidak ada resistensi begitu, banyak dukungan dari legislatif kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Belum lagi berbicara terkait dengan transisi yang begitu mulus dari pemerintahan sebelumnya. Selanjutnya juga terkait dengan dinamika yang terjadi pada pilkada kemarin, ini juga sangat luar biasa dukungan dari para kepala daerah untuk tujuan yang sama ini tadi. Artinya apakah juga orkestrasi suara yang sama ini dengan tadi tidak adanya friksi-friksi yang begitu signifikan, ini kemudian bisa meningkatkan tingkat kepuasan berdasarkan hasil survei atau seperti apa Anda analisa, Mas Wasis? Iya, tentu kalau kita lihat dari hasil pilkada 2024 kemarin kan memang koalisi Kim maupun Kim Plus kan banyak sekali menang di beberapa daerah. Ya. Bahkan daerah kunci di seluruh Indonesia. Nah, ini tentu menjadi semacam modal politik ya untuk menjadikan kemenangan ini sebagai narasi utama penyelarasan program pusat dan daerah. Itu yang pertama. Jadi memang di sini kemenangan pusat dan di daerah itu menjadi salah satu kunci mengapa kemudian eksekusi kebijakan itu bisa berjalan mulus di tingkat lokal. Nah, yang kedua, kalau kita bisa baca lagi memang beberapa daerah yang ada di Indonesia itu memang masih memiliki beberapa kekurangan ya, terutama dalam penyediaan gizi dan sebagainya. Dan memang di sini ada celah yang itu ditangkap pemerintah sehingga itu menjadikan sebagai program unggulan. Nah, cuman yang perlu kita lihat ke depan adalah setelah pemerintah kemudian fokus dengan program-program populis yang telah kita sebutkan ini ya, soal perbaikan layanan kesehatan, perbaikan sekolah, kemudian makanan gizi gratis, program kartu kesejahteraan. Lalu apa langkah selanjutnya? Maksudnya kan di sini kan setelah ini apakah akan beranjak ke kebijakan yang sifatnya strategis? Ya, maksud saya di sini untuk mengacu ke 5-10 tahun ke depan atau seperti apa? Karena kan yang disasar dari kebijakan populis yang kita diskusikan ini kan lebih pada jangka pendek menengah sebenarnya. Nah, sementara kan pemerintahan masih panjang. Jadi memang di sini kita perlu melihat kira-kira lompatan apa lagi yang mau disasar oleh pemerintahan Pak Prabowo Mas Gibran ini ya untuk setelah lewati 100 hari ini, Mas Ardi. Oke, jadi lompatan apa saja, jadi tidak hanya kebijakan-kebijakan yang populis begitu, karena jangka waktunya juga menyasar untuk pendek sehingga menengah, apakah juga ada kebijakan strategis? Tahan dulu, mungkin Bang Riko nanti akan jawab, tapi saya langsung ke Mas Diman. Mas Diman, berkaitan dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Wasis, artinya apakah juga pemerintah tetap akan bertahan dengan kebijakan-kebijakan populisnya agar angka kepuasan ini tetap bertahan begitu dengan tingkat kepuasan, jangan sampai turun, karena turun juga indikatornya juga tentunya masih PR-nya juga masih banyak begitu, meskipun Mas Saideman katakan bahwasanya tidak sepenuhnya menggambarkan kepuasan dari publik sendiri. Apa yang kemudian Anda cermati dari kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahan Prabowo Gibran selanjutnya ini, Mas Diman? Ya, tadi saya mengatakan bahwa ini mungkin belum sepenuhnya menggambarkan evaluasi publik terhadap kebijakan, karena kebijakannya kan juga baru, belum sampai ke publik. Terutama ke daerah-daerah yang terpencil saya kira belum sampai informasinya, karena itu misalnya di dalam survei itu kita lihat posturnya gitu ya, postur demografi dari mereka yang menyatakan puas terhadap kinerja Pak Prabowo ini kan terlihat bahwa mereka yang kelas menengah
bawah itu relatif lebih besar tingkat kepuasannya, sementara tingkat atas itu semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi tingkat ekonomi itu semakin kritis terhadap pemerintahan gitu. Jadi saya kira bisa dilihat dari sisi itu. Tetapi menurut saya ini salah satu pilihan saja. Apakah Pak Prabowo Subianto akan tetap muncul dengan program-program yang populis sehingga menjaga ya tingkat penerimaan publik atau tingkat approval rating publik terhadap pemerintahan, itu tentu perlu dilakukan juga untuk kemudian menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan ini, karena kalau publik juga tidak percaya terhadap pemerintahan bisa masalah juga, kan butuh legitimasi begitu ya. Tetapi saya kira perlu dipertimbangkan bahwa kebijakan-kebijakan yang sifatnya populis dan tadi disebutkan ini lebih banyak untuk menjangkau jangka pendek dan jangka menengah, ini ada harganya gitu kan. Misalnya katakanlah program makan bergizi gratis itu kan dianggarkan untuk tahun ini 71 triliun dan kalau kita lihat itu hanya akan menjangkau sampai sekitar bulan Juni. Itu artinya butuh tambahan dana lagi untuk sampai ke Desember misalnya untuk tahun ini saja. Sementara kita punya kebutuhan yang sangat mendesak, misalnya pembayaran utang yang lebih dari 700 triliun untuk tahun ini. Kemudian ada sejumlah anggaran yang lain. Nah, kalau kita bicara soal kebijakan publik itu kan selalu mantra di dalam kebijakan publik itu bahwa sumber dana itu terbatas. Ada scarcity di sana sehingga setiap kebijakan itu selalu ada trade off. Jadi misalnya untuk mengeluarkan kebijakan populis itu butuh dana yang besar. Trade off-nya adalah mungkin pemerintah harus menaikkan pajak misalnya atau memangkas kebijakan lain. Katakanlah kan sudah dilakukan misalnya menghentikan sementara sejumlah proyek pembangunan infrastruktur atau pembangunan infrastruktur yang awalnya menjadi andalan Pak Jokowi itu mungkin tidak akan masif. Ini adalah trade off dari kebijakan yang populis itu. Nah, ini soal pilihan, apakah publik lebih membutuhkan kebijakan-kebijakan ini atau lebih membutuhkan sesuatu yang sifatnya jangka panjang, misalnya pembangunan jembatan, pembangunan memperbaiki infrastruktur dan seterusnya. Atau misalnya mungkin kita juga bisa melihat apakah pemerintah, kalau kita lihat dari gaya 100 hari pemerintahan Pak Prabowo ini bisa menimbulkan kecurigaan atau kesangsian sebenarnya. Apakah pemerintahan Pak Prabowo ini akan berani mengambil kebijakan yang tidak populis tapi baik untuk jangka panjang. Misalnya pencabutan subsidi energi misalnya. Saya kira itu dulu yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang membuat approval ratingnya turun. Tetapi dalam jangka panjang ia bisa kemudian melakukan pembangunan infrastruktur dari pengalihan anggaran yang populis menjadi yang mungkin belum dirasakan saat itu publik, tapi lambat laun kemudian publik mengapresiasi itu. Oke, nanti di segmen selanjutnya saya akan kasih kesempatan Bang Riko untuk menjawab apakah juga tetap bertahan dengan kebijakan-kebijakan populis, bagaimana dengan kebijakan-kebijakan strategis begitu Bang Riko, lalu juga kebijakan-kebijakan yang tidak populis juga apakah juga akan diambil untuk mempertahankan tadi tingkat kepuasan dari responden dengan tingkat 80,9. Kita tentunya berharap bahwa tingkat kepuasan ini bisa stabil begitu, jangan sampai turun. Tapi tadi dikatakan oleh Mas Diman beberapa hal yang kemungkinan bisa menjadi penurunan. Salah satunya adalah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang tidak populis, yang itu tidak menyasar secara langsung dari responden atau masyarakat yang rentan. Usai jeda kami akan kembali, saudara, tetaplah bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI. Kami kembali saat lagi. Nek, kapan kamu masuk sekolah lagi? Saya masih harus bantu Aki. Sabar ya, Rip. Aki. Awas, hati-hati licin. Ayo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kades, ada sembako buat Aki sekeluarga. Silakan. Aki, ini kenapa? Sepertinya sedang tidak sehat. Saya sama suami atas minggu ini begini keadaannya. Atas berobat. Acan, Bu Dokter. Sekarang tidak usah khawatir lagi soal biaya berobat. Semua sudah dijamin oleh pemerintah. Namanya Jamkesmas. Semua biaya gratis.
Bukan hanya itu saja, Ki. Untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah punya program KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera. Ibu bawakan seragam dan perlengkapan sekolah yang baru. Bantuan pendidikan dari pemerintah atau PIP. Alhamdulillah, kini Alif bisa sekolah lagi. Yeay! Sekarang giliran saya, Pak Kades. Saya dapat apa dong, Pak Kades? Dapat ini aja, Bang Aep. Ayo, dukung gerakan pengentasan kemiskinan. Tiap warga Indonesia berhak mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan bermutu. Dengan pendidikan yang baik, Mari ciptakan generasi Indonesia emas. Anda masih bersama kami, Dialog Indonesia Bicara TVRI. Saya langsung ke Bang Riko. Bang Riko, merespon apa yang tadi sudah disampaikan, haruskah tetap bertahan dengan kebijakan-kebijakan populis atau bagaimana dengan kebijakan strategis dan juga mungkin kebijakan-kebijakan yang tidak populis begitu? Silakan. Ya, terima kasih Mas Jaya. Ini kebijakan strategis, bukan semata-mata populis ya. Ini jangka panjang ya. Biasanya orang menjadi pemimpin itu kan mengambil kebijakan biasanya yang langsung terlihat. Nah, kebijakan makan bergizi gratis, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis, dan banyak program-program lainnya terkait dengan sumber daya manusia, itu memang tidak bisa langsung terlihat hasilnya. Tapi akan terlihat 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Targetnya Indonesia emas juga begitu ya, 2045 nantinya. Artinya Presiden kita Bapak Prabowo Subianto tidak ingin anak-anak kita hari ini itu tidak mampu bersaing dengan anak-anak dari negara lain. Misalnya sederhananya waktu kami ke kelas-kelas itu, waktu makan bergizi gratis, ketika ditanyakan kepada anak-anak itu, apa cita-citanya? Ingin main di Real Madrid, ingin main di Barcelona, kan? Ingin kita bisa dapat emas lebih banyak di Olimpiade, ingin menjadi CEO di forum internasional. Nah, ini persaingan kan semakin ketat. Makanya anak-anak ini kan ruangan kelasnya harus bagus, harus diketahui sejak dini. Misalnya data ya, kita itu orang Indonesia yang meninggal dunia setiap tahun karena penyakit kardiovaskular, karena gaya hidup, atau mungkin juga karena faktor diabetes itu 600.000 orang yang meninggal dunia. Untuk itu perlu pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, pemeriksaan kesehatan ini kenapa orang kita malas memeriksakan kesehatannya, karena memang terkesan mahal, dan memang mahal. Ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, ada yang 6 juta. Nah, sekarang Presiden seluruh masyarakat harus diperiksa kesehatannya agar diketahui sejak awal. Kalau memang dia ada diabetes atau jantung atau stroke, dia akan menjalankan gaya hidup yang sehat. Nah, untuk tahun 2025 ini targetnya sebanyak 60 juta orang. Nah, di 2 bulan saja Presiden kita, jadi kita ini baru 3 bulan ya Pak Prabowo ini, baru 90 hari, 20 Oktober kemarin kan. Di 2 bulan pertama itu sudah ada penghematan 3,6 triliun. Artinya kita bisa sebetulnya berhemat kalau misalnya kita betul-betul ingin serius gitu kan. Kan Presiden kita Pak Prabowo ini kan betul-betul menata cara berpikir kita dulu. Waktu di Magelang, Presiden mengatakan jangan setia kepada Prabowo Subianto, tapi setialah kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu kan cara berpikir yang benar. Kemudian hari ini beliau mengatakan tidak perlu berterima kasih kepada Prabowo karena itu kewajiban pemimpin dan itu hak daripada pelajar itu mendapatkan itu. Itu kan cara berpikir yang benar. Bahkan dia bilang nggak perlu terima kasih. Nah, kemudian Presiden juga mengatakan kita harus bersih-bersih dari korupsi sebelum masyarakat yang membersihkan kita. Jadi intinya di tahun 2025 ini perjalanan dinas ke luar negeri itu dibatasi. Kalau dulu studi banding itu bisa 10 sampai 20 orang, sekarang studi banding itu maksimal 3 orang.
itu pun harus seizin presiden. Oke. Nah, jadi presiden itu sejak awal sudah mengingatkan, ya, presiden kita menghormati para pemimpin sebelumnya, namun kita juga harus melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, presiden mengatakan kita tidak boleh saling salah menyalahkan, ini kesalahan kolektif kita. Sehingga hari ini kalau kita mau jujur, korupsi itu masih tinggi, ya, pungutan liar masih tinggi di berbagai tempat. Kemudian ada yang coba-coba memainkan anggaran seminar pengulangan kegiatan fiktif dan lain sebagainya. Nah, presiden betul-betul mengingatkan. Oke. Dari Karena ini juga menjadi indikator begitu Bang Riko, untuk bidang hukum ini sub-indikator kasus suap dan juga jual beli kasus hukum yang kemudian masih menjadi PR terkait dengan kepuasan publik di Litbang Kompas ini. Ini yang kemudian juga masih menjadi PR artinya ya. Yang paling utama adalah keberanian dari presiden kita untuk mengakui, dan menariknya ketika presiden kita itu mengakui bahwa kita punya budaya seperti itu, tidak ada yang tersinggung. Itulah yang kami sebutkan tadi, masyarakat merasakan kesungguhan dan ketulusan dari presiden ini, karena presiden memang betul-betul tidak menyalahkan pemimpin sebelumnya maupun sebelumnya lagi. Mari kita menatap ke depan, kita bersama-sama memperbaiki ini. Dan ada setidaknya 5 hal yang terus disampaikan oleh presiden, dan beliau mengatakan beliau sangat percaya dengan kabinet hari ini mampu untuk mencegah dan memberantas korupsi, judi online, narkoba, penyelundupan, dan berbagai kegiatan yang merugikan masyarakat. Dan itu terus disampaikan oleh presiden. Nah, kalau kita kembali kepada hasil survei ini, sekali lagi hasil survei ini betul-betul kami berterima kasih kepada masyarakat. Kemudian juga menjadi penyemangat pemerintah, sekaligus juga ini juga menjadi peringatan bagi kita, karena ini harapannya begitu tinggi, jangan sampai terutama ibu bapak kita yang hari ini mendapatkan jabatan, menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, atau melakukan korupsi, hal-hal yang membuat masyarakat tidak percaya. Karena program kita ini kan betul-betul program, jadi kalau presiden itu ingin benar, intinya negara itu hadir sejak anak itu dalam kandungan. Jadi tidak perlu menunggu KTP dulu baru negara melayani masyarakat, tidak perlu. Artinya ketika dia sejak dalam kandungan, balita, ibu hamil, ibu menyusui, kemudian balita, pelajar, santri, presiden ingin melayani mereka semua, walaupun kita ini penduduknya banyak sekali. Ya kan, kita kan penduduk di planet bumi ini, kita negara dengan jumlah penduduk yang terbesar. Dan presiden mengakui tadi kan, ini tidak mudah, tapi tantangan kita ini besar, tapi kita punya modal persatuan, kita punya modal kerukunan yang sangat besar. Ini yang sangat membuat presiden optimis bahwa kita mampu melayani seluruh masyarakat Indonesia. Begitu. Saya langsung minta respon dari Mas Wasis terkait apa yang sudah disampaikan Bang Riko. Mas Wasis, silakan. Ya, tentu apa yang kita lihat dari program-program Pak Prabowo ini perlu kita dukung untuk saat ini dan ke depan ya, Mas Ardi dan pemirsa ya. Cuman yang perlu kita lihat pula, karena sekarang ini kita juga menghadapi beban fiskal yang cukup tinggi karena warisan pemerintahan sebelumnya, jadi ini juga perlu menjadi perhatian ya. Bagaimana kemudian menyeimbangkan antara pengeluaran untuk publik dan juga penerimaan untuk negara. Nah, kalau kita lihat di hasil Litbang Kompas kan yang menempati posisi buncit itu adalah meningkatkan pendapatan negara yang saat ini angkanya masih 60,5%. Artinya ini yang paling buncit dari sekian indikator yang disurvei oleh Litbang Kompas. Nah, berbicara soal itu ya kita kembali ke tadi yang disampaikan oleh Mas Diman ya, bagaimana kemudian pendapatan negara itu bisa kita tingkatkan demi membiayai berbagai macam program-program pemerintah ke depan ya. Karena kalau berkaca pada beban fiskal yang masih cukup tinggi dan juga kemarin ada resistensi publik soal pajak dan lain sebagainya, ya ini menjadi semacam tanda tanya bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan sektor-sektor perekonomian demi kebijakan-kebijakan yang akan datang, Mas Ardi dan pemirsa. Oke, saya langsung minta tanggapan dari Mas Diman. Beban fiskal kita yang cukup tinggi, tadi Anda katakan juga bahwa sumber dananya yang terbatas, dan juga pendapatan negara yang kemudian harus terus digenjot. Bang Riko katakan tadi masih ada sejumlah hal yang diupayakan, penghematan terus dilakukan. Mas Diman.
Ya, pertama tentu kita setuju ya bahwa program-program walaupun itu populis tentu punya dampak untuk jangka panjang juga. Misalnya tadi program makan bergizi gratis itu tentu punya manfaat untuk jangka panjang juga. Tetapi ya tidak bisa dipungkiri bahwa ada nuansa yang sangat kental dari 3 bulan pertama pemerintahan Pak Prabowo ini justru lebih didominasi oleh kebijakan-kebijakan yang populis. Yang menarik adalah bahwa Pak Prabowo ini kan didukung oleh mayoritas publik gitu ya, yang memilihnya saja 58%, kemudian didukung oleh partai-partai di parlemen sekitar 85-an%. Kalau PDI Perjuangan juga masuk itu artinya 100% di parlemen. Jadi sebenarnya Pak Prabowo punya mandat yang cukup kuat ya, punya legitimasi yang cukup kuat baik dari publik maupun dari kekuatan-kekuatan politik resmi yaitu partai-partai politik untuk kemudian berani juga mengambil kebijakan yang walaupun itu tidak populis. Dan menurut saya itu penting karena ini baru di awal-awal. Yang kita khawatirkan kalau di awal saja sudah muncul dengan kebijakan-kebijakan yang terlalu populis, kita tidak bisa membayangkan misalnya 2 tahun sebelum pemilihan nanti. Tentu akan lebih populis lagi kebijakannya. Bisa-bisa anggaran kita habis untuk bantuan sosial misalnya. Jadi saya melihat di sana. Kemudian ini juga ada sejumlah kontradiksi juga yang kita lihat ya. Di satu sisi ada kebijakan-kebijakan populis yang membutuhkan anggaran yang besar. Tapi di sisi yang lain yang dilakukan oleh Pak Prabowo di awal pemerintahan adalah membentuk kementerian yang sangat gemuk. Dan tentu itu bisa mengancam efektivitas pemerintahan gitu ya, dan juga tentu punya konsekuensi biaya yang besar. Menurut saya sekarang ini Pak Prabowo mestinya lebih berpikir strategis menurut saya soal kebijakan populis jangka pendek yang akan menaikkan approval rating menurut saya tidak terlalu penting untuk sekarang ini. Yang lebih penting ini Pak Prabowo ini sudah punya kekuatan politik yang sangat besar untuk mengambil kebijakan strategis betapapun itu tidak populisnya. Salah satunya misalnya ya mulai berpikir mengurangi subsidi mungkin itu sangat penting agar subsidi itu tepat sasaran dan ya kebijakan-kebijakan lain yang mungkin akan membuat approval rating turun tapi itu baik untuk kedepannya secara ekonomi. Oke, punya kekuatan besar, punya mandat dan juga legitimasi yang kuat juga begitu dari publik, artinya sudah waktunya begitu Bang Riko tadi Mas Diman dan juga Mas Wasis katakan untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis, meskipun itu bukan kebijakan-kebijakan yang populis begitu. Saya akan berikan kesempatan Bang Riko usai jeda, nanti kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI, kami kembali saat lagi. Baik, makasih. Ya. Variety show paling seru, ragam segmen yang asik, performance musik, dan ngobrol bersama bintang tamu. Awal namanya kan naik nih, emang sering cover-cover ya? Panjang apapun kalau emas syukur yang potong aku ikhlas. Bersama host Doli Sapri dan Nexa Paisan. Kenapa kepikirannya abu-abu batu? Cover. Seblak Show, serunya blak-blakan. Senin sampai Kamis, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pandemi memaksa kami beradaptasi dan terus berinovasi, sehingga kami terus melangkah. Usaha ini berjalan pertama kali di tahun 2017 pada saat Raja Salman ke Bali, dan pada waktu itu memperkenalkan anyaman ate yang model bulat. Kerajinan ate ini memang dari Desa Adat Gumung terlahirnya, karena itulah kami mencobanya. UMKM kami memang melibatkan seluruh masyarakat yang ada di Desa Adat Gumung, baik orang tua, anak-anak, remaja. Pemasarannya lewat Instagram dan Facebook, dan juga beberapa WA. Baik, mungkin harapan saya untuk UMKM yang baru berjalan, tetap semangat dan terus berinovasi sesuai perkembangan zaman. UMKM ini bukan hanya tempat bekerja, ini adalah harapan untuk keluarga kami. Ayo dukung perekonomian rakyat.
pengrajin cerdas, pengrajin sejahtera. Kita ada di segmen terakhir mengukur capaian 100 hari kinerja dari pemerintahan Prabowo Gibran. Masih bersama Bang Riko dari PCO, Mas Wasis dari Peneliti Politik BRIN, dan juga Mas Diman dari SMRC. Saya langsung ke Bang Riko. Bang Riko, tadi dikatakan Mas Diman dan juga Mas Wasis bahwasanya sebenarnya Pak Prabowo memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, dukungan dari publik, lalu juga punya mandat dan juga legitimasi yang begitu kuat begitu. Itu artinya ini kan seharusnya juga bisa dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis meskipun tidak populis begitu. Bagaimana komentar DPCO? Iya, terima kasih pada Mas Wasis dan Mas Saidiman. Makasih sekali sudah banyak memberikan masukan. Setiap kebijakan itu tentu saja ada yang kurang suka atau tidak suka, ada yang suka dan lain sebagainya. Artinya banyak kebijakan-kebijakan juga yang dua-duanya justru ada dalam kebijakan Pak Prabowo, populis dan juga strategis. Misalnya kalau kita lihat menaikkan upah minimum provinsi 6,5%, kemudian menurunkan tiket pesawat 10%, sekarang biaya haji turun. Kemudian Pak Prabowo juga melakukan penghapusan utang UMKM. Kemudian juga sekarang sudah ada 244 satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk makan bergizi gratis. Ini menyerap lapangan kerja sudah mungkin sekitar 13 ribuan lebih kurang 13 ribuan gitu. Itu beberapa yang populis berarti ya Bang ya masuknya. Kemudian swasembada pangan. Kan sehari setelah Pak Prabowo terpilih itu kan beliau kan langsung ke Merauke. Hari ini di tahun 2025 kita sudah memutuskan kita tidak akan lagi impor beras untuk konsumsi, kemudian gula, garam, dan juga jagung. Artinya sekarang pupuk juga sudah semakin mudah diakses kan. Kemudian banyaklah kebijakan-kebijakan yang misalnya dulu kita hanya melihat yang ditangkap itu selebgram. Sekarang untuk yang ditangkap itu langsung ke dalam kantornya dalam pemberantasan judi online justru ASN yang seharusnya terdepan mencegah judi online namun yang terlibat ada lebih kurang 24 orang. Oknum-oknum di Komdiji ya? Ya, itu ditangkap. Intinya Presiden mengatakan tidak ada yang kebal aturan dan tidak ada yang boleh merasa kebal aturan. Di forum kemarin di Musrembang beliau mengatakan kepada seluruh kepala daerah kita harus berbenah, kita harus bersih-bersih diri sebelum masyarakat yang membersihkan kita. Artinya ke depan ini sekali lagi tantangannya tidak mudah, tantangannya sangat berat, tetapi sekali lagi modal kita, modal kepercayaan dari masyarakat, keyakinan dari masyarakat, doa dari masyarakat, ini akan menjadi modal yang sangat besar. Dan yang kami lihat, yang semuanya kita melihat hari ini adalah Presiden kita Pak Prabowo Subianto mempunyai hubungan yang baik dengan semua mantan presiden, dengan semua pemimpin, dengan semua tokoh masyarakat. Ini juga menjadi beliau betul-betul memanfaatkan dalam tanda kutip ya dukungan masyarakat yang sangat besar ini. Jadi sekali lagi Presiden kita Pak Prabowo Subianto menggunakan dukungan masyarakat yang sangat besar ini untuk masyarakat lagi. Untuk masyarakat lagi? Ya. Kembali lagi untuk dikembalikan kepada masyarakat. Artinya ini digunakan untuk memberikan makan bergizi gratis, digunakan untuk pemeriksaan kesehatan gratis, digunakan untuk renovasi sekolah, digunakan untuk dana desa, digunakan untuk bantuan sosial, perlindungan sosial, dan semuanya lah. Intinya Presiden Prabowo kalau melihat anak-anak itu ya melihat masa depan Indonesia begitu. Butuh dana yang besar juga artinya di tengah beban fiskal kita yang masih tinggi. Itu catatan dari Mas Wasis, singkat. Itulah yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Kalau kita mau berhemat, kalau kita mau bersih-bersih, kalau kita mau mengelola dana negara ini dengan betul-betul dengan manajemen yang bersih, banyak sekali seharusnya pendapatan dari negara ini. Nah, inilah yang sedang ditata dengan sangat baik oleh Presiden Prabowo. Dan beliau sudah mengakui banyak memang kebocoran, kerugian akibat korupsi dan lain sebagainya. Bahkan saking dalam bahasa
anak sekarang mungkin gemes kali ya terhadap hukuman terhadap para koruptor yang begitu ringan sampai mohon maaf ya terucaplah oleh beliau seharusnya koruptor itu seperti ini hukumannya. Nah, kira-kira ini yang kasus timah kemarin juga harus menjadi perhatian juga. Bukan hanya kasus timah, artinya semua kasus juga. Presiden tidak ingin mengecewakan masyarakat. Apalagi kalau orang-orang yang beliau pilih itu korupsi, tentu beliau akan sangat kecewa begitu. Baik, saya langsung kasih kesempatan Mas Wasis dan juga Mas Diman mempertahankan angka 80,9% tingkat kepuasan tentunya bukan hal yang mudah. Apa yang kemudian Anda akan sampaikan kepada pemerintahan Prabowo Gibran, mumpung ada PCO di sini, ada Bang Riko di sini untuk kemudian bisa disampaikan ke pemerintahan Prabowo Gibran. Apa yang harus diperhatikan dalam kinerja beberapa hari ke depan. Ini masih bulan madu, masih 100 hari pertama begitu. Silakan Mas Wasis dan juga Mas Diman. Terlebih dahulu Mas Wasis, singkat saja Mas. Ya, tentu yang perlu diperhatikan pemerintah adalah bagaimana juga kemudian berani untuk mengeksplorasi sumber-sumber pendapatan baru ya. Misalnya pendapatan non-migas yang selama ini masih kurang teroptimalisasi itu bisa teroptimalisasi. Karena tentu kalau kita hanya mengandalkan pendapatan migas saja, itu saya pikir tidak akan cukup untuk menopang perekonomian kita. Apalagi kan mimpi kita kan menuju pertumbuhan 8%. Itu kan sangat ambisius. Jadi memang di sini optimalisasi segala sumber itu menjadi kunci utama, Mas Ardi dan pemirsa saya. Terima kasih, Mas. Optimalisasi segala sumber, eksplorasi dari sumber-sumber pendapatan baru lain, begitu itu yang menjadi masukan dari Mas Wasis. Mas Diman, singkat saja Mas. Iya, saya kira memang pemerintah perlu mempertahankan kepercayaan publik ini dengan cara memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, yang rasional begitu ya, bahwa tentu kebijakan-kebijakan yang pro rakyat ini tentu membutuhkan biaya, karena itu perlu strategi kebijakan yang terkait anggaran yang sangat ketat. Juga saya kira ada aspek lain yang juga perlu menjadi perhatian, bahwa salah satu cara untuk mengurangi korupsi, misalnya penggunaan anggaran yang tidak seharusnya, adalah meningkatkan akuntabilitas. Dan menurut saya ini yang masih absen dari 100 hari pertama pemerintahan Pak Prabowo Subianto, di mana akuntabilitas ini bisa bermasalah kalau seluruh kekuatan politik masuk ke dalam pemerintahan. Itu yang pertama. Kemudian juga aspek pemberantasan korupsi. Kita lihat sekarang ini KPK agak lemah sejak pemerintahan Pak Jokowi. Justru yang muncul sekarang KPK itu justru menyasar kelompok yang potensial menjadi pengontrol pemerintah. Jadi saya kira ini ke depan ini bisa mengganggu jalannya pemerintahan Pak Prabowo kalau tidak ada pengontrol, ada kekuatan politik yang mengontrol pemerintahan. Ini bisa mengurangi akuntabilitas, ini bisa mengurangi penggunaan anggaran negara secara efektif, dan pada akhirnya itu bisa memperburuk sebetulnya apa yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo sejauh ini. Sejauh itu bisa diatasi, menurut saya pemerintahan ini akan tetap mendapatkan apresiasi publik. Oke, saya langsung minta tanggapan singkat saja Mas Riko. Baik. Terkait dengan apa yang sudah diungkapkan, eksplorasi terkait dengan pendapatan sumber lain, dan juga tadi Mas Diman mengatakan terkait dengan kinerja KPK di periode baru ini, untuk kemudian itu yang menjadi perhatian. Silakan, singkat saja Mas Riko. Ya, terima kasih Mas Wasis, masukannya terhadap pendapatan baru, kemudian Mas Saidiman terkait dengan pemberantasan korupsi, akuntabilitas dan lain sebagainya. Ini masukan yang sangat berharga bagi kami. Intinya kita tidak boleh berpuas diri, merasa ini dukungan, kemudian apalagi kalau kita merasa masyarakat akan selamanya seperti ini, kita tidak boleh seperti itu. Ini harus dijadikan betul-betul penyemangat, dan kita sudah melakukan itu selama 90 hari ini. Artinya kita tidak libur, tahun baru kita tidak libur, akhir pekan kita tidak libur, betul-betul bekerja bagaimana masyarakat ini betul-betul terlayani. Dan terakhir kami sekali lagi mengatakan kita punya cara baru mengucapkan ulang tahun ya. Artinya Presiden Prabowo ingin orang yang berulang tahun tapi juga meningkat kesadarannya terhadap kesehatan. Jadi kalau usia kita bertambah, jangan lupa untuk mengecek kesehatan, dan ini betul-betul pengecekan kesehatan yang lengkap. Kick off-nya mulai tanggal 6 Februari.
2025. Baik, terima kasih Bang Niko sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Salam sehat Mas selalu, Saidiman, Mas makasih, Mas Wasis, terima kasih, Mas Diman, terima kasih. Mas Jaya, terima kasih. Sudah bergabung bersama kami. Salam hormat semuanya. Siap. Dialog Indonesia Bicara TVRI kali ini, saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih.